Belajar ridho ketika menerima, belajar ikhlas ketika melepas. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu pasti akan datang kepadamu. Dan segala sesuatu yang tak ditakdirkan untukmu tidak akan pernah menjadi milikmu. Ya Allah, kenapa bukan dia? Sahabat cahaya yang dicintai Allah. Mungkin ada di antara teman-teman yang pernah ngerasa rasanya semesta nggak berpihak gitu dengan apa yang kita mau gitu. Misal, kita pernah berharap sama seseorang. Kita anggap dia akan jadi rumah. Ternyata dia hanya singgah. Sakit sih, wajar, manusiawi. Tapi rasanya ada rasa yang harus kita jauh lebih bisa hadirkan ketika kondisi kita tak sesuai dengan harapan kita. Kadang-kadang tidak semua hal itu harus sesuai dengan rencana kita. Kenapa? Karena di balik itu ada rencana yang maha indah yang dihadirkan oleh yang maha indah, tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu menginginkan sesuatu, iya. Tapi Allah menginginkan sesuatu yang lain. Kamu punya rencana, iya. Tapi Allah juga punya rencana. Dan kita harus percaya bahwa rencana Allah, keinginan Allah, itulah yang terbaik daripada apapun. Perhatikan surat Al-Baqarah ayat 216. Ini ayat yang selalu dijadikan guidance banget sih sama Ahilman. Kalau Ahilman punya keinginan tapi kemudian gak sesuai kenyataan gitu ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Perhatikan dengan iman. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha tahu, Allah lebih tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Dari ayat ini kita harus punya sikap namanya husnuzon ya, dengan apapun yang datang dalam kehidupan kita. Termasuk dengan skenario ketentuan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Apalagi tentang urusan perasaan ya, tentang urusan jodoh gitu. Jodoh itu kan di tangan Allah Subhanahu wa taala gitu. Kadang sekuat apapun kita berusaha, sehebat apapun kita ikhtiar gitu ya. Tapi kalau kemudian Allah memiliki rencana lain tentang jodoh kita, maka kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah maksudnya apa? Dalam proses menemukan jodoh terbaik, hadirkan Allah di dalamnya. Jodoh itu dicari dan dinanti. Dicari dengan cara yang terbaik, dinanti dengan penantian yang terbaik. Ketika engkau mendapatkan seseorang yang sesuai dengan maunya kita, alhamdulillah. Tapi ketika ternyata yang kita inginkan itu tidak berpihak terhadap kita, maka jangan pernah gelisah, jangan pernah galau dengan keadaan itu. Kenapa? Boleh jadi orang yang selama ini kita harapkan, kemudian tidak berjodoh dengan kita, karena Allah tahu bahwa orang itu bukan yang terbaik untuk kita. Jadi mikirnya tuh harus lebih terbuka gitu. Nah, sikap husnuzon ini yang harus kita hadirkan. Jadi nggak ada bahasa gini, aku teh setelah putus sama dia jadi nggak tahu jalan pulang. Emang kenapa? Iya karena hampir semua jalan pernah aku tempuh bersama dengan dirinya gitu. Nggak gitu kalimatnya gitu. Atau ada bahasa gini, aku tuh pas putus sama dia tuh jadi nggak bisa makan apa-apa. Emang kenapa? Iya karena hampir semua menu pernah aku makan bersama dengan dirinya. Kayaknya rapuh banget hidup ini kalau kayak begitu. Hidup kita tidak semengkhawatirkan apa yang kita pikirkan. So, sikap terbaiknya apa? Husnuzon. Dan husnuzon ini adalah landasan utama untuk naik kepada sikap yang selanjutnya. Apa? Ridho. Nerima dengan ketentuan Allah. Belajarlah untuk menerima dan ridho atas segala ketentuan yang Allah hadirkan. Jangan pernah membenci keadaan. Karena malam pun tidak pernah menghina takdirnya menjadi gelap. Jangan pernah menghina keadaan. Karena daun pun tidak pernah marah kepada angin yang membuat dia terjatuh dari ranting pohonnya. Belajarlah menerima. Malam itu dia gelap. Tapi saat dia menerima kegelapannya, Allah kemudian hadirkan bintang dan bulan yang bisa menerangi kegelapan tersebut.
Sahabat cahaya yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita itu hanya butuh waktu untuk lebih nerima saja dengan apa yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Belajar ridho ketika menerima, belajar ikhlas ketika melepas. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu pasti akan datang kepadamu. Dan segala sesuatu yang tak ditakdirkan untukmu tidak akan pernah menjadi milikmu. Maka ketika engkau punya harapan, tapi ternyata kenyataannya tak berpihak dengan apa yang kamu harapkan, ridho dulu, nerima dulu. Buka hati kita dulu, buka mata kita dulu, dan yakin di balik apapun yang terjadi, selalu ada hikmah yang sedang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaan selanjutnya, Ahilman, bagaimana caranya agar kita bisa ridho? Caranya, ingat 3 ayat ini saja. Yang pertama, tadi tuh surat Al-Baqarah 216, ingat, apapun yang Allah hadirkan untuk kita, itu pasti yang terbaik. Ingat itu ya. Allah tuh gak mungkin ngasih yang gak baik untuk kita. Allah itu gak mungkin ngasih sesuatu yang gak pas untuk kita. Pasti Allah tuh lebih tahu mana skenario terbaik untuk kita. Makanya sering Ahilman sampaikan, ada 3 keyakinan di hati kita yang harus kita pastikan tentang keyakinan kita kepada Allah. Yang pertama, tidak ada satupun yang lebih sayang kepada kita kecuali Allah. Ingat ya, ketika Allah menghadirkan skenario hatimu patah, hatimu sakit, ingat, Allah mematahkan hatimu bukan untuk menghancurkanmu, tapi Allah mematahkan hatimu agar kamu bisa lebih kuat, sehingga Allah hadirkan orang lain yang bisa lebih membahagiakan hatimu di kemudian hari. Jadi belajar lebih menerima itu. Yang kedua, tidak ada satupun yang lebih mengetahui tentang diri kita kecuali Allah. Bahkan kita pun gak tahu tentang diri kita kan. Kita gak pernah tahu besok lusa akan terjadi apa, gak tahu gitu. Hanya Allah yang tahu. Maka Allah Maha tahu, Allah lebih tahu, kita tidak tahu. Maka jangan sok tahu gitu. Apalagi nyalahin keadaan dan seterusnya. Dan yang ketiga, tidak ada satupun yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keadaan yang membuatmu sakit hati mungkin membuatmu terjatuh atau terpuruk. Tapi percayalah, ketika engkau terjatuh, engkau punya banyak kesempatan untuk banyak bersujud. Engkau banyak kesempatan untuk banyak berdoa. Kalau sudah tidak ada lagi telinga manusia yang bisa mendengarkan keluh kesah kita, maka sudah saatnya tempat sujud kita menjadi tempat healing terbaik agar kita bisa memohon dan meminta kepada Allah. Kalau sudah tidak ada sandaran manusia atau pundak manusia untuk bisa bersandar, sudah saatnya tangan ini menengadah meminta kepada Allah atas setiap perasaan yang sedang kita hadapi. Maka teman-teman yakin ya, apapun yang Allah hadirkan untuk kita pasti yang terbaik. Sungguh tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang siapa? Yang kurang kita saja. Ahilman, kita kurang apa? Kita ini dikasih nikmat, kurang syukur. Dikasih ujian, kurang sabar. Ketika beramal, kurang ikhlas. Ketika ada takdir, kurang ridho. Kalau dikumpulin, mohon maaf, kurang ajar ya. Jadi kadang-kadang masalahnya bukan di Allah, jadi kitanya aja gitu. Jadi kita yang kadang-kadang ngerasa bahwa kok gini. Enggak. Pasti yang Allah hadirkan itu yang terbaik. Yang kedua, yakin Allah tidak mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, Allah memberikan beban kepada kita karena Allah tahu tubuh kita, hati kita kuat untuk menerima beban itu. Maka jangan pernah bilang gini, enaknya orang mah gak ada beban kayak saya gitu. Enaknya orang mah, jangan. Kenapa? Karena Allah menitipkan masalah sebesar apapun kepadamu. Karena Allah tahu hati dan pundakmu kuat untuk menghadapi itu semua. Dan yang ketiga harus yakin, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ya sudah, orang yang sudah pergi meninggalkanmu, udah, buanglah mantan pada tempatnya. Ya. Jangan gelisah lagi, jangan galau lagi. Sekarang buka hati, kemudian ya pastikan kesendirian kita untuk jadi momentum terbaik agar kita bisa menanam banyak kebaikan saja. Ingat ya, kadang-kadang waktu sendiri itu penting sih. Untuk apa? Untuk kita menemukan makna di balik apapun yang terjadi. Dan kita harus ingat, di balik kegelapan selalu ada cahaya yang sedang dihadirkan. Maka boleh jadi ya orang ninggalin kita ya gak apa-apalah.
Karena sebentar lagi ada orang lain yang akan dihadirkan oleh Allah untuk kita. Apa kuncinya? Ridho, menerima, ikhlas, melepas. Ini kuncinya. Ridho, nerima, ikhlas, melepas. Kenapa sampai sekarang AA kok belum datang juga penggantinya? Mungkin ada di hati masalahnya. Engkau belum ridho dan engkau belum ikhlas melepaskannya. Tapi kalau engkau sudah bisa nerima itu, percayalah akan banyak kebaikan yang sedang Allah hadirkan untuk kita. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sungguh Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah akan menguji kaum tersebut. Allah menguji hamba tersebut. Apa sikapnya? Faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang ridho dengan ketentuan Allah, maka Allah ridho kepadanya. Dan barang siapa yang benci dengan ketentuan Allah, maka Allah juga benci kepadanya. Maka jemputlah keridhaan Allah dengan belajar ridho atas apapun yang Allah hadirkan kepada kita. Cinta terbaik memang bukan dia yang datang karena kelebihanmu. Tapi cinta terbaik adalah dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirimu. Orang yang tidak bisa bertahan dengan apa yang kita hadirkan, berarti dia bukan cinta yang terbaik untuk kita. Kadang kita nggak butuh cinta yang sempurna. Karena cinta itu sudah sempurna dengan maknanya sendiri. Kita harus lebih menyempurnakan apa yang ada di ikhtiar kita. Karena percayalah, ikhtiar kita adalah amal soleh kita. Ikhtiar kita adalah usaha terbaik yang kita hadirkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Percayalah dengan kekuatan doa. Doa itu senjatanya orang beriman. Jika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, maka Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Mudah-mudahan Allah hadirkan kebaikan, belajar ridho dengan menerima, belajar ikhlas ketika melepaskan. Doakan orang yang pergi meninggalkanmu. Karena doa yang baik akan kembali kepada yang mendoakannya. Insya Allah, ya kalau tidak tahun ini, tahun depan ya. Mudah-mudahan Allah gantikan dengan yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.